Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan alat peledak di jalanan. Direndam banjir Sungai Citanduy selama sepekan terakhir 2.070 hektar sawah di Ciamis terancam gagal panen. Menyusuri keindahan kepingan surga di Pangandaran. Dua orang perempuan yang berboncengan sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di kawasan wisata Kampung Toga, Sumedang, Sabtu lalu. Akibatnya satu orang meninggal dunia di rumah sakit, sementara satu orang korban lainnya mengalami luka berat. Warga sekitar kawasan wisata Kampung Toga, Sumedang Selatan, Sabtu lalu kaget menemukan dua orang perempuan muda tergeletak penuh luka dalam kondisi tak sadarkan diri di depan pintu gerbang sebuah villa. Tidak ada saksi yang melihat kecelakaan yang terjadi. Namun dari bagian depan motor korban yang rusak berat serta luka yang dialami, diduga sepeda motor yang dikendarai mengalami remblong di tikungan dan turunan panjang hingga menabrak pagar tembok villa. Kecelakaan akibat remblong memang kerap terjadi di kawasan wisata Kampung Toga. Pas ada kabar ada orang yang jatuh, pas ditinggal ya dilihat ke sini teh udah keadaan ya gitu koma, anak-anak juga nggak berani nolong kan. Coba kasih fotonya. Berapa orang Pak itu? 2 orang Pak. Naik motor apa gimana? Naik motor, kayaknya ngeplos rem gitu Pak. Ngeblong ya? Ngeblong rem. Emang Petugas medis yang datang ke lokasi melarikan kedua korban yang diidentifikasi sebagai Ira Yulianti, warga Ciparai, Kabupaten Bandung, dan Heni Mutiasari, warga Kabupaten Kuningan tersebut ke RSUD Umar Wirahatu Kusuma, Sumedang. Namun, nyawa Ira Yulianti tidak dapat diselamatkan. Korban meninggal di rumah sakit, sedang korban Heni Mutiasari menjalani perawatan intensif dalam kondisi kritis. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Seorang remaja tewas saat dibonceng temannya yang mengendarai sepeda motor melawan arus di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Rabu lalu. Polisi masih menyelidiki apa yang menyebabkan pengendara motor nekat melawan arah di jalan utama di Kota Bogor tersebut. Entah apa yang dipikirkan oleh dua orang remaja yang berboncengan sepeda motor dan terekam kamera ini hingga nekat melawan arah di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor dari Tugu Kujang menuju simpang rumah dinas Wali Kota Bogor. Ujungnya sudah bisa diprediksi. Motor yang melawan arah dengan kecepatan tinggi tertabrak motor yang melaju pada jalur yang benar. Kemudian motor beserta pengendara dan penumpangnya jatuh dan berakhir ditabrak mobil. Polisi masih menyelidiki mengapa kedua remaja tersebut nekat berkendara melawan arah. Pengendara roda 2 diduga melawan arus dari arah Tugu Kujang mengarah Simpang Amaris. Sebelum kejadian tersebut, kendaraan menyenggol kendaraan roda 2 yang berada di jalurnya, kemudian terjatuh dan menghantam kendaraan roda 4 Fortuner yang berada di jalurnya. Dalam peristiwa yang terjadi tanggal 28 Mei lalu itu, pengendara dan penumpang sepeda motor mengalami luka parah dan sempat dibawa ke rumah sakit PMI tak jauh dari lokasi kecelakaan. Namun, penumpang sepeda motor akhirnya tewas, sedang pengendaranya mengalami luka berat. Polisi berencana menjerat pengendara motor dengan pelanggaran pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 karena tuduhan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda 24 juta rupiah jika menyebabkan orang meninggal dunia. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. 2.070 hektare lebih sawah terendam banjir akibat hujan deras dalam sepekan terakhir yang menyebabkan Sungai Citanduy meluap.
Hujan yang masih mengguyur wilayah Ciamis dan sekitarnya mengakibatkan banjir yang merendam permukiman dan persawahan warga. Tercatat ada 2 kecamatan yaitu Purwodadi dan Lakbok yang terendam banjir. Untuk wilayah Kecamatan Lakbok, sebagian besar area yang terendam adalah persawahan. Meski muka air banjir mulai turun, tanaman padi para petani seluas 2.070 hektar terancam gagal panen karena busuk direndam banjir selama sepekan. Hujan intensitas tinggi di beberapa hari kebelakang sebelum terjadi banjir itu sudah mengakibatkan debit dari sungai Citarum itu sangat tinggi sehingga sungai Cicael dan Citarum itu kelasnya ditutup dan menyebabkan menggenangi di daerah Lakbok dan Purwodadi. Ada di beberapa desa Sidarahayu, Karangpanena, kemudian Sukamulya, Purwajaya, dan untuk di Lakbok itu sebagian besar merendam tapi di area persawahan. Saat ini pihak BPBD sedang berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy untuk melakukan pengerukan sungai yang mendangkal akibat penumpukan sedimen. Selain wilayah Ciamis, 2 kecamatan di Pangandaran yaitu Kalipucang dan Padaherang juga terendam banjir luapan sungai Citanduy, termasuk 1.300 hektar lebih sawah. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Cuaca hujan ekstrem yang menyebabkan banjir juga mempengaruhi harga komoditas sayuran di wilayah Purwakarta. Pasokan sayur yang semakin sedikit akibat gagal panen mengerek naik harga sayuran di Pasar Rebo Purwakarta. Di Pasar Rebo Purwakarta, nyaris seluruh komoditas sayuran mengalami kenaikan, terutama sayuran hijau. Seperti tomat yang harganya naik hampir 2 kali lipat dari sebelumnya hanya Rp14.000 per kilogram, kini dijual Rp24.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada timun, sawi hingga caisin. Menurut pedagang, naiknya harga sayuran tidak lepas dari terjadinya curah hujan tinggi yang menyebabkan petani sayuran gagal panen. Rata-rata hampir semua sekarang sayuran. Semua. Karena barangnya udah pada susah, pada jelek-jelek. Untuk kayak tomat sendiri gimana? Tomat naiknya hampir 2 kali lipat. Dari Sekarang berapa mencapai 24.000. sekilo? Ya, Sebelumnya berapa, Pak? sebelumnya mah 14.000. Timun juga naik sekarang 14.000. Normalnya? Biasa normal 10. 10. Ya 8 lah kalau normal mah. Ya semacam sawi, sosin pada naik juga. Rata-rata berapa, Pak, naikannya, Pak? Ya kenaikannya semacam sosin dari 8.000 sekarang 12.000. Sawi juga sama. Pasokannya sedikit aja sekarang. Petani juga kayaknya dapat barangnya pada sedikit sekarang. Banyak yang gagal panen bisa dibilang gitu. Oh, sekarang jarang barang bagus ya karena musim hujan juga. Ya, iya, sosin. Pembeli, apalagi yang menggunakan sayuran untuk berjualan makanan atau lauk, hanya bisa pasrah sebab sayuran tidak bisa dikurangi terlalu banyak porsinya. Rumah tangga mah mana ya dibeli, yang penting mah ada. Tapi ini lumayan naiknya lagi tinggi kayak tomat gitu. Ya mau nggak mau dibeli karena nggak butuh udah. Ya, Jumlahnya. itu kurangin nggak banyak. Ini buat masak atau buat jualan lagi, Bu? Ya buat jualan, kadang buat masak sendiri ya. Sedang harga bawang merah dan bawang putih stabil Rp40.000 per kilogram, naik 10% dari harga normal Rp36.000 per kilogram. Baik pedagang maupun pembeli berharap pasokan sayuran ke pasar bisa kembali normal dan lancar agar harga sayuran bisa kembali stabil dan terjangkau. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.